Bapak sipir dapat info yang bikin heboh. Katanya ada tahanan yang mau kabur dari penjara. Saat ngecek kamera CCTV, dia tahu gerak-gerik kedua cewek ini kelihatan aneh. Salah satu dari mereka berotot kekar, berambut pendek dan punya banyak tato. Dan satunya lagi kelihatan tenang dan agak pendiam. Dia lebih suka berdiam diri di dalam sel sambil menangis. Setelah mengamati videonya berulang kali, Pak Sipir tahu tahanan mana yang mau kabur dari penjara. Apa kamu juga tahu? Tahanan kedua, ada kikir nancep di rotinya tuh. Dia bisa pakai alat ini untuk ngerusak jeruji besi. Miko ngelihat 3 apel di atas meja, tapi cuma salah satunya bisa dimakan. 2 apel lainnya ternyata beracun, dan Miko perlu makan 1 apel untuk sarapan. Apel mana yang harus dia pilih? Lihat deh, apel ini udah digigit ulat, jadi Miko bisa memakannya karena nggak beracun. Yesi, Mirna, dan Lia lagi belanja di supermarket. 2 di antara mereka ternyata lagi hamil, dan satunya lagi cuma pura-pura hamil biar dia bisa nyuri semangka. Menurutmu, cewek mana nih yang cuma ngumpetin semangka? Lia, dia pakai high heels. Ibu hamil biasanya nggak pakai sepatu kayak gitu. Nanda punya bisnis bernilai miliaran rupiah dan temannya Johnny bekerja sebagai detektif. Mereka baru aja pulang dari luar negeri dan mau mampir sebentar di villa milik Nanda. Tapi saat kedua cowok itu masuk villa, barang-barang Nanda udah diacak-acak dan diambil maling. Aku cuma pergi sebulan loh, kenapa villaku berantakan gini? Seru Nanda. Johnny mulai ngambil apel di atas meja dan memakannya pelan-pelan. Pintunya nggak rusak tuh, berarti orang yang nyuri barangmu punya kuncinya. Beberapa saat kemudian, Johnny minta Nanda untuk manggil 3 orang. Mia, keponakan Nanda, bilang dia nggak datang ke rumah Nanda. Mobilnya sudah mogok 2 bulan, dan rumah itu sulit dijangkau dengan kendaraan umum. ART Sarah mengaku, dia sempat datang ke rumah Nanda beberapa minggu sebelumnya untuk naruh makanan dan bersih-bersih rumah. Tapi, sejak saat itu, dia nggak ke situ lagi. Tukang kebun Adam bilang, dia pergi liburan dan baru aja pulang. Malahan, tiketnya masih ada. Detektif Johnny langsung tahu biang keroknya. Waktumu cuma 8 detik untuk nebak jawabannya. Biang keroknya pasti ART Sarah. Katanya dia ngantar makanan beberapa minggu sebelumnya. Tapi kok apel yang dimakan Johnny masih segar? Bu Wati tiba-tiba ngedengar suara orang nangis. Dan setelah dicari tahu, ternyata itu tangisan Amel. Dia bilang, bekal kuenya udah hilang dari loker. Rupanya ada orang yang udah ngambil makanannya selama beberapa hari. Tapi Amel nggak tahu pelakunya. Bu Wati jadi kasihan dan mau nolongin Amel. Akhirnya, dia masang alarm yang bisa langsung berbunyi kalau loker Amel dibuka orang lain. Mereka ngumpet di pojokan sambil nunggu si pelaku. 10 menit kemudian, alarm itu berbunyi. Tapi saat mereka mendekat, ternyata di situ nggak ada orang dan loker Amel sudah kosong. Untungnya, Bu Wati sempat ngelihat sosok yang ngilang di balik pintu ruang seni. Dia langsung ngecek ke sana, tapi semuanya kelihatan normal. Sesaat kemudian, Bu Wati bisa tahu pelakunya. Amati baik-baik semua gambar ini ya. Apa kamu bisa nebak jawabannya dalam 8 detik? Cewek yang di sebelah kiri, dia ngelukis gambar hitam putih, tapi di paletnya cuma ada warna biru. Mungkin kebenarannya bisa dicek dengan remahan kue ya, tapi nggak tahu juga sih. Sebuah perusahaan parfum lagi merekrut staf baru. Semua kandidat harus mengikrarkan sumpah setia agar mereka diterima kerja. Dan di situ ada 10 orang yang mengikrarkan sumpah secara bersamaan. Tapi sebagian dari mereka berusaha curang. Bantuin perekrut untuk nyari tahu orangnya dong. Cowok ini nyilangin kedua jarinya, dan cowok di sebelah kiri berdiri sambil nyilangin kaki. Mereka nggak akan loyal di perusahaan itu, jadi sebaiknya nggak usah direkrut.
Dua pengusaha terkenal lagi makan siang bareng di restoran mahal. Mereka ngebahas soal penggabungan perusahaan yang nilai transaksinya sebesar triliunan rupiah. Dan untuk menjaga rahasia, mereka harus ngomong sambil bisik-bisik. Tapi mereka curiga, ada orang yang sengaja ngedengerin mereka. Mungkin ada orang kepo yang sengaja nguping pembicaraan mereka. Cari tahu orangnya dong. Cewek di dekat mereka lagi baca majalah dalam posisi terbalik. Dia pasti lagi nguping kedua pengusaha itu. Cowok ini lagi ngedengerin musik, tapi earphone-nya nggak kepasang ke perangkat. Sedangkan cewek ini duduk di pojokan sambil menikmati minumannya. Tapi di gelasnya nggak ada sedotan payung, yang ada cuma antena. Berarti dia lagi ngerekam percakapan mereka. Karyawanku pada ngilang kemana sih? Seru bos ini. Dia mulai ngamuk karena 3 karyawannya belum sampai di kantor. Dan dia menghubungi mereka untuk nyari tahu alasannya. 3-nya serempak beralasan sakit. Tapi bos itu tetap nggak percaya. Dan mereka harus datang ke kantor. Mita memakai baju hangat, topi, dan shawl. Dia bersin-bersin, batuk, dan kelihatan pucat. Sedangkan Lala berjalan dengan bantuan kruk dan kakinya digips. Beberapa saat kemudian Miko muncul. Tangannya masih cedera dan nggak bisa dipakai untuk ngetik. Bos itu tahu salah satu dari mereka cuma pura-pura. Apa kamu tahu orangnya? Katanya tangan kiri Miko masih patah, tapi kok ponselnya ada di saku kiri? Berarti tangan kirinya bisa berfungsi dong. Pasti dia cuma pura-pura sakit biar nggak masuk kerja. Es akan mencair saat dipanasin, tapi kalau kamu mau manasin aku malah mengeras. Apakah aku? Telur. Kamu beli aku untuk makan, tapi nggak pernah memakanku. Apakah aku? Piring. Mia harus pulang setelah larut, tepat jam 11 malam. Dia harus melewati taman kecil yang gelap di depan rumahnya. Tiba-tiba, dia mendengar derap kaki di belakangnya. Ada orang yang merampas tas di pundaknya kemudian kabur. Cewek itu segera menghubungi polisi dan petugas langsung menginterogasi 4 tersangka. Johnny bilang, aku lagi milih-milih baju untuk dipakai ke pesta. Camilla lagi belajar di rumah untuk persiapan ujian. Andri bilang dia lagi ngeliatin burung di taman. Sedangkan Nora lagi ikut kelas yoga. Setelah ngadain wawancara, petugas bisa nentuin pelaku penjabretan itu. Kalau kamu gimana? Andri, dia nggak bisa ngeliatin burung jam 11 malam karena langitnya udah gelap. Sebelum mengikuti rapat bisnis, Jerry ninggalin map berisi dokumen penting di meja kantor di rumahnya. Saat dia pulang, dokumen itu udah hilang. Jerry mencurigai 3 tersangka. Adiknya bilang, selagi kamu pergi aku cuma berenang di kolam. Lagian aku nggak ngeliat ada yang aneh kok. Koki menjelaskan, aku perlu nyiapin makanan untuk pesta besok. Kemudian, petugas keamanan mengatakan, saat kejadian aku di luar rumah nangkep tikus yang kabur ke taman. Siapa yang tahu keberadaan dokumen itu? Petugas keamanan, dia kerja di situ bukan untuk nangkep tikus. Di persimpangan jalan yang ramai telah terjadi kecelakaan, tapi biang keroknya langsung kabur dari lokasi. Untungnya, sejumlah saksi masih ingat sama detail mobilnya. Polisi langsung mendatangi rumah tersangka dan di sana dia ngeliat mobil yang sesuai deskripsi para saksi. Tapi pemiliknya bilang, seharian dia di rumah aja. Polisi langsung tahu tersangka ini nggak berkata jujur. Kok bisa gitu ya? Saat megang kap mobil, tangan Pak Polisi bisa ngerasain panas karena mobil itu baru aja dipakai. Zaki dan Sarah lagi nyantai di resort mewah setelah rapat bisnis. Tapi kok gambarnya ada yang salah ya? Kamu bisa nemu nggak nih? Air kolamnya beku. Kalau gambar ini gimana?
Gak seperti bayangannya di cermin, cewek ini gak pakai kalung. Cari tahu kekuatan ajaibmu yuk, jangan lupa catat poinmu ya. A. Waktu apa nih yang paling kamu suka? Pagi, sore, malam, siang, atau bingung nentuinnya? B. Kamu pengen punya superpower apa? Teleportasi, kecepatan super, telepati, kekuatan super, atau penglihatan tembus pandang? C. Selamat, keinginanmu udah kesampaian. Tapi kamu juga harus berpegang pada tanggung jawabmu. Gimana caramu pakai superpowermu itu? Ngelamar gebetanmu? Menaklukkan dunia? Jadi orang kaya? Jadi petapa di padang pasir? Atau nolongin orang lain? D. Gimana caramu bergaul dengan orang lain? Kamu santun dan netral? Kamu sulit ngebayangin hidupmu tanpa mereka? Gak suka berinteraksi dengan orang lain? Agak introvert? Atau malah suka banget ketemu sama banyak orang? E. Kamu suka warna apa? Hitam, merah, biru, kuning, atau ungu? F. Seorang penyihir lagi pengen nyari kristal. Kristal mana yang paling kamu suka? Ruby merah, ametis ungu, berlian putih, opal pelangi, atau akik hitam? G. Apa sumber inspirasimu? Cinta, persaingan, seni, alam, atau game? H. Pernyataan mana yang paling menggambarkan dirimu? Kamu pengen dikenal, kamu berotak encer, kamu gak suka drama, kamu pengen orang lain bahagia, atau kamu sangat ambisius? Oke, sekarang hitung poinmu dan cari tahu kekuatan ajaibmu ya. 8-14 poin telekinesis. Dengan kekuatan ini kamu bisa memanipulasi dan mindahin objek. 15-20 poin kekuatan kendali unsur alam. Berarti kamu bisa ngendaliin api, air, udara, dan tanah. 21-26 poin sihir pemikat. Dengan kekuatan ini kamu bisa jadi mak comblang. 27-33 poin hipnosis. Kamu mampu nyiptain ilusi yang sangat meyakinkan. 34-40 poin penyembuhan. Energimu bisa nyembuhin jiwa dan raga. Perhatiin gambarnya baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu mobil yang berasal dari zaman lain? Nah, yang ini. Amati gambar ini. Lagi ada insiden apa sih? Memangnya siapa yang bohong? Kalau milih opsi A, berarti kamu orang yang sangat mandiri dan kurang suka minta bantuan orang lain, meski terkadang kamu juga memerlukannya. Tapi kalau kamu milih opsi B, keluargamu menjadi prioritas utamamu. Kamu juga peduli banget sama orang lain, meski posisi mereka salah.
Galuh lagi makan di restoran bareng tunangannya Miko. Sesaat setelah makan, Miko mual-mual. Galuh pun langsung menelepon ambulans dan polisi. Lalu polisi menginterogasi para pegawai restoran. Si pelayan bilang dia nggak nyentuh makanan itu. Dia cuma nyatet orderan mereka, kemudian nyerahin ke si koki. Si pencuci piring menjelaskan kalau dia selalu nyuci peralatan makan dengan sabun berkualitas tinggi. Lalu si koki mengatakan dia udah masak makanannya sesuai perintah. Siapa yang udah bohong? Pasti koki ini. Lihat aja tuh loker sama tato di lengannya. Dia mantan pacar Galuh yang mau ngeracun Miko karena cemburu. Wisnu bekerja di warung kopi. Suatu hari istrinya Diana pengen ngopi di situ. Dari ketiga pelanggan ini, mana yang istri Wisnu? Istri Wisnu pasti cewek yang di sebelah kanan. Keduanya punya tato kapelan tuh. Tapi cewek yang satunya cuma pelanggan biasa yang kebetulan punya nama mirip. Guntur dan anak ceweknya Mila lagi jalan-jalan setelah 1 tahun berpisah. Lihat ke-6 orang ini baik-baik ya. Menurutmu Guntur dan Mila yang mana sih? Bener banget. Ilmuwan nyentrik bernama Freddy nggak sengaja membangkitkan mumi. Kemudian mumi itu kabur dan Karina hobi banget belajar sejarah. Sepulang sekolah dia suka datang ke museum sejarah untuk baca buku dan belajar tentang masa lalu. Suatu hari dia datang lagi ke museum. Pas lagi asik belajar, dia perlu ke toilet sebentar dan cuma ninggalin semua barangnya di situ. Saat dia kembali, dompetnya udah hilang. Nilam bilang dia nggak lihat Karina ada di situ. Tito bilang saat itu dia lagi ngobrol sama temennya via telepon. Lia mengatakan kalau dia nggak nyuri apa-apa. Siapa yang udah bohong? Tito, di museum kan nggak boleh teleponan. Sebelum ngantor, Bu Mila mewanti-wanti anaknya kalau mereka mau dibeliin es krim setelah dia pulang kantor, tapi siang harinya mereka harus beres-beres rumah terlebih dulu. Seharian itu ternyata turun hujan, dan Bu Mila langsung menanyai anaknya setelah sampai rumah. Carla bilang dia ngebersihin debu di lantai 2. Lalu Indri mengatakan kalau dia seharian nyuci baju. Laras bilang dia nyiram bunga di taman. Siapa yang saat itu nggak boleh makan es krim? Laras dong, dia ngakunya sih lagi nyiram bunga. Tapi kenapa nyiramnya pas lagi hujan? Detektif Halim lagi menjalankan misinya untuk nangkep vampir dan elf. Dia tahu kalau si vampir tinggal di rumah merah ini. Amati keluarga ini baik-baik ya, biar kamu bisa nyari vampirnya. Pasti cowok ini. Padahal tadi dia jalan di depan cermin, tapi bayangannya nggak terpantul. Nah, kalau si elf tadi, dia tinggal di rumah ijo sebelah sini. Detektif Halim juga sudah mengawasi bangunan ini. Untung di situ cuma ada 2 orang. Tapi elfnya yang mana ya? Pasti cowok ini, kupingnya lancip tuh. Keluarga Pak Ismail menghubungi polisi untuk melaporkan si buah hati yang belum pulang dari sekolah. Dan parahnya lagi, dia menderita amnesia. Polisi mulai melakukan pencarian di seisi kota. Kemudian, mereka nemu 3 remaja penderita amnesia yang nggak tahu nama mereka sama sekali. Apalagi nama orang tua mereka. Dan petugas akhirnya tahu cowok mana yang mereka cari. Apa kamu juga tahu? Pasti cowok yang di tengah ini. Anak Pak Ismail pergi ke sekolah di pagi hari dan saat itu dia belum pulang. Jadi dia pasti masih pakai seragam sekolah.
Yakobus tiap hari melintasi perbatasan dua negara dengan naik sepeda dan membawa ransel besar. Petugas di pos perbatasan juga ngecek tasnya setiap hari, tapi nggak nemu barang terlarang. Meski begitu, dia yakin kalau Yakobus seorang penjahat. Bener aja sih, tapi dia perlu nyari bukti nyatanya. Apa kamu tahu? Coba deh kamu perhatiin lagi. Yakobus selalu gonta-ganti sepeda tiap kali lewat. Berarti dia udah menyelundupkan sepeda di hadapan si petugas. Bu Astri akhirnya pulang. Sebelum pergi, dia menyetrap ketiga anaknya dan melarang mereka nonton TV. Sesampainya di pintu depan, dia udah mendengar suara TV tuh. Tapi saat dia masuk, TV-nya udah mati. Sinta bilang dia lagi di taman, tanaman bunganya rusak dan dia perlu ngerapihin sampai berjam-jam. Sementara Ida sibuk ngerjain PR di lantai atas. Dan Ferry, dia latihan main gitar di garasi. Nah, siapa nih yang udah bohong? Sinta, berkebun kok pakai gaun? Rapi banget sih Mukanya juga udah glowing, tapi mana alat kebunnya kalau dia beneran berkebun? Alif nggak begitu jago mengemas barang bawaan. Sebelum bepergian, dia selalu aja salah bawa barang. Dan kali ini, dia lagi siap-siap untuk kemah di hutan. Amati isi tasnya ya, barang apa yang nggak perlu dia bawa saat kemah? Ada heater tuh, di hutan gak akan ada listrik, jadi dia gak perlu bawa alat ini ke kemahnya. Selanjutnya Alif mau nengok orang tuanya weekend ini. Benda apa yang gak perlu dia bawa? Wah, ada 2 handuk tebal. Orang tuanya pasti punya handuk cadangan kan? Jadi dia bisa meninggalkan handuknya di rumah aja. Alif juga mau liburan ke pulau terpencil. Dia akan berada di pulau itu selama beberapa hari agar bisa bertahan hidup sendiri. Benda apa yang nggak perlu dia bawa ke pulau itu? Aduh, masa mau bawa laptop? Baterainya pasti cepet habis lah. Akhirnya Susi bisa liburan lagi. Kali ini dia mau pergi ke Meksiko dan karena cuma tinggal sendirian, dia minta tolong temennya untuk merawat tanaman dan anabulnya. Setelah mengiyakan, temennya ini langsung memboyong anabul dan tanaman itu ke rumahnya. Tapi setelah kembali dari liburan, Susi tahu kalau rumahnya telah ditinggali orang lain saat dia pergi. Kok Susi bisa tahu? Dia kan cuma tinggal sendirian, tapi paketnya ada banyak banget dan bisa memandangi bintang. Lihat gambar ini deh, apa kamu bisa nemu bunga yang paling berbeda? Tuh, yang ada di pojok kiri bawah. 4 finalis kontes kecantikan lagi siap-siap sebelum tampil di babak terakhir. Tapi gaun malam Helen telah dirusak tuh. Dia pun langsung menanyai cewek-cewek lain yang ada di situ. Kania bilang dia lagi make up-an. Make up artisnya juga mengiyakan. Yeni lagi sibuk di interview para reporter, sedangkan Ellie sibuk foto-foto untuk diposting di IG. Siapa yang ngerusak baju Helen? Pelakunya Yeni. Di balik rambutnya ada gunting. Pak Sutri ini harus keluar kota meninggalkan sang anak Gilang bersama anjingnya Coco. Wah, kebetulan dong. Saat itu malam Sabtu dan orang tuanya nggak ada di rumah. Jadi dia mau pesta-pesta di rumahnya sendiri bersama 3 temannya. Saat mereka datang, Coco terus-terusan menggonggong. Terpaksa deh, Gilang harus mengurung Coco di kamar orang tuanya. Setengah jam kemudian, Gilang ngecek lagi anabulnya. Tapi saat pintunya dibuka, anjing itu sudah pergi. Padahal semua jendela kamar tertutup rapat loh. Gilang langsung menanyai semua tamunya. Saat itu Robby lagi main video game, Nora bikin video TikTok di ruang tengah, dan Dani bikin sandwich di dapur bareng Gilang. Siapa ya yang udah ngambil anjing itu?
Orang tua Gilang lagi ngeprank. Lihat tuh, mereka ngumpet di balik semak-semak dan anjingnya juga ikut. Lihat gambarnya baik-baik deh. Apa kamu bisa lihat malingnya? Itu dia, lagi ngumpet di balik pohon. Lihat semua monyetnya yuk. 3 di antaranya kelihatan paling unik. Apa kamu bisa nemu? Monyet ini menggendong anaknya, yang ini megang pisang, dan yang ini menoleh ke arah lain. Perawat Zulfa mendapat surat kaleng yang menginfokan kalau vampir telah memasuki rumah sakit. Saat mau ngecek bangsal, Zulfa ngeliat Yuli, Samuel, dan Dian di koridor. Apa kamu bisa ngebantu Zulfa nemuin vampir yang asli? Wajah Dian dipenuhi dengan bercak noda merah. Rupanya, dia datang ke rumah sakit untuk menjenguk pacarnya Sam. Dan tadi mereka lagi makan buah naga yang dibawa Dian sebelum Zulfa lewat. Sedangkan Yuli membawa ransel besar bernoda merah. Pasti dia baru nyuri darah dari para donor. Lihat gambarnya baik-baik ya. Siapa yang berhasil kabur dari penjara? Pasti tahanan pertama karena kunci selnya sudah terbuka, sedangkan tahanan kedua belum mengambil kuncinya. Coba deh, amati baik-baik semua cewek ini. Apa kamu bisa mengidentifikasi malingnya? Pelakunya cewek ketiga. Dia megang ponsel milik cewek keempat tuh. Fotonya aja udah kepasang di casingnya. Nita pengen banget datang ke pameran yang digelar oleh seniman favoritnya. Saat akhirnya pameran itu diadakan di kotanya, dia langsung ngajak ketiga temannya biar bisa datang bareng. Tapi kok semuanya nolak ajakan Nita ya? Winda bilang dia mau nonton konser dan sudah membeli tiketnya. Sari bilang dia pengen rebahan di rumah karena lagi sakit. Sementara Vivi harus nganter adiknya ke tempat les. Karena kecewa berat, Nita kemudian menunda datang ke museum sampai keesokan harinya. Beberapa jam kemudian, Nita ngecek medsos temen-temennya dan dia jadi marah. Ternyata salah satu dari temennya sudah membohonginya. Memangnya siapa? Sari, dia ikut ke foto bareng Winda di lokasi konser. Di pagi buta, Dr. Gladys sudah sampai di rumah sakit. Kemudian dia menuju bangsal untuk ngecek pasien baru. Tapi saat melihat mereka, Gladys langsung tahu kalau salah satu pasiennya palsu. Yang mana ya? Pasien pertama, warna rambutnya nggak sama dengan cewek yang di dalam foto. Detektif Dani diminta datang ke sebuah hotel karena kamar termahal di situ telah kemalingan. Dani langsung mengecek rekaman kamera CCTV tapi nggak melihat kejanggalan. Dia pun menginterogasi semua tamu hotel. Sambil memperlihatkan tiket opera ke detektif, Karin bilang kalau dia baru nonton opera. Saat itu Yuni kecapean dan segera pulang untuk tidur. Harry duduk-duduk di kolam renang sepanjang sore dan nggak ngelihat ada yang aneh. Kamu bisa bantu detektif Dani untuk mengidentifikasi perampoknya kan? Bocah-bocah perempuan ini berebut boneka. Boneka itu milik salah satu dari mereka. Tapi mereka semua bilang itu boneka miliknya. Menurutmu, siapa pemilik sebenarnya? Pasti gadis kecil ini. Lihat deh, bajunya sama dengan baju boneka itu. Ini perayaan Halloween dan beberapa orang memakai kostum hantu. Tapi di antara mereka ada hantu beneran loh. Yang mana ya? Lihat, orang ini nggak punya bayangan.
3 sekawan pergi camping, 2 dari mereka manusia sungguhan dan yang satu robot. Perhatiin foto mereka dan kasih tahu yang mana robotnya. Pasti cowok ini. Lihat jejak kaki yang ditinggalin masing-masing dari mereka. Jejak kaki cowok ini sebenarnya jejak roda yang gak lumrah bagi manusia beneran. Amanda dan ibunya ikutan acara game show. Ini putaran final dan tugas Amanda adalah nyari tahu yang mana dari kedua wanita ini yang ibunya. Keduanya memakai topeng, jadi Amanda gak bisa melihat wajah mereka. Kamu bisa bantu dia? Perhatikan rambut kedua wanita itu. Amanda berambut merah, wanita ini juga berambut merah, jadi pasti dia ibunya. Dalam kondisi apapun, Amanda pasti tahu warna rambut ibunya, jadi dia bisa menjawab. Polisi setempat memperoleh informasi bahwa kota kecil mereka telah diinvasi. Para petugas mulai berpatroli untuk memeriksa kartu identitas orang-orang. Akan kutunjukin satu demi satu kartu identitas itu, dan kamu harus putusin siapa yang mencurigakan. Misalnya, yang ini. Apa pendapatmu? Lihat tahun lahir cowok ini jelas bukan kartu identitas asli. Ini ada lagi. Apa katamu tentang wanita ini? Lihat alamatnya, itu cuma nama suatu tempat tertentu, nggak disebutkan provinsi atau negaranya. Yap, orang ini juga mencurigakan. Orang berikutnya adalah wanita muda ini, dan ini kartu identitasnya. Apa kamu melihat ada yang mencurigakan? Kayaknya nggak ada yang salah sih, biarin aja deh dia pergi. Ini ada lagi, gimana dengan orang ini? Kali ini perhatiin fotonya deh, semua foto identitas memakai latar belakang putih. Yang ini bukan kartu identitas resmi, jadi menurutku dia mencurigakan. Ada tersangka terakhir untukmu. Apa pendapatmu? Apa ada yang perlu dicurigai? Enggak, dia baik-baik aja kok. Biarin dia pergi deh. Seorang wanita kaya, Bu Risa, sedang mencari orang yang mau bersih-bersih rumahnya setiap minggu. Dia mengundang 3 pelamar dan bertanya kenapa mereka menginginkan pekerjaan itu. Amalia bilang dia ingin nyari uang selama musim panas untuk jalan-jalan keluar kota bersama teman-temannya. Udin bilang ibunya memaksa dia untuk punya kegiatan khusus di musim panas supaya dia nggak main video game seharian. Anita bilang dia benar-benar bokek dan butuh uang untuk hidup. Setelah mereka pergi, Bu Risa menyadari kalung berliannya hilang. Dia menduga salah satu calon pekerja itu telah mencurinya. Jadi dia mengundang mereka lagi, perhatikan mereka dan cari tahu ya siapa pencurinya. Pencurinya Anita. Dia bilang dia bokek kan? Terakhir ke rumah Bu Risa, dia memakai pakaian usang. Tapi lihat deh dia sekarang. Bajunya, anting-anting emasnya, dan iPhone-nya baru. Pasti dia nyuri kalung itu dan menjualnya. Suatu hari di musim dingin yang bersalju, polisi mendapat laporan kalau salah satu rumah di lingkungan sekitar telah dirampok. Seorang detektif mengunjungi orang-orang yang tinggal di sana dan semua bilang mereka di rumah saja karena faktor cuaca. Tapi detektif tahu siapa yang bohong. Orang itu menjadi terduga utama. Siapa dia? Pasti orang yang tinggal di rumah ini. Dia bilang dia tinggal di rumah saja, tapi dia jelas memarkir mobilnya setelah salju menumpuk di jalan masuk ke rumahnya.
Jadi, mobil itu telah dipakai pergi sebentar. Kenapa dia bohong ya? Hari lain, kejahatan lain. Pak Seno, seorang pengusaha, menjadi korban pencurian. Keluarga Pak Mahmud dan Pak Joni mau pergi liburan. Menurutmu, siapa nih yang punya anak perempuan? Amati kopernya baik-baik deh. Keluarga Pak Mahmud cuma bawa 2 koper, tapi keluarga Pak Joni bawa 3 koper. Koper yang satunya pasti punya anak perempuan mereka yang mungkin lagi ke toilet sebentar. Yuk kita pergi ke Norwegia. Setelah liburan Natal, 2 saudara kembar Alina dan Alisa datang mengunjungi ibu mereka. Namun salah satu saudari kembar ini punya pacar dari Thailand yang dia kunjungi tepat sebelum datang ke rumah ibunya. Apa kamu tahu yang mana? Norwegia terletak di dekat kutub utara dan sangat dingin. Saat itu juga sedang musim salju, tapi kulit Alisa lebih gelap karena terbakar sinar matahari. Mungkin karena dia baru kembali dari liburan bareng pacarnya di Thailand? Nggak salah lagi sih. Saintis ini telah nemuin unsur baru, tapi 3 hari kemudian dia menghilang. Benny, asistennya, harus ngeberesin pekerjaannya. Tapi semua datanya ada di komputer saintis itu, dan Benny nggak tahu kata sandinya. Cowok itu cuma tahu kalau kata sandinya berupa nama anak perempuan si saintis yang nggak pernah dia sebutin terang-terangan. Tapi untungnya, Benny dapat petunjuk. Apa kamu bisa menebak nama anak perempuan saintis itu? Karena dia seorang saintis, kata kuncinya pasti berkaitan dengan kimia. Gimana kalau kita pakai tabel periodik unsur aja? Unsur ke-9 adalah fluor atau F, unsur ke-53 adalah yodium, dan bersimbol I, ada angka 8 berarti oksigen atau O, dan unsur ke-11 adalah natrium atau Na. Jadi cewek itu bernama Fiona. Ketemu juga kan kata sandinya? Pak Marco dan istrinya lagi piknik di taman bareng 3 cewek yang masing-masing bernama Amelia, Christina, dan Sarah. 2 dari mereka keponakan Pak Marco dan satunya lagi anak perempuannya. Jadi anak perempuan Pak Marco yang mana? Udah pasti Amelia dong. Mata Pak Marco dan istrinya berwarna biru, berarti anak cewek mereka juga pasti bermata biru. Dan di antara ketiga cewek ini, cuma Amelia yang bermata biru. Melati, Rara, dan Tessa lagi ada di pesta meriah. Semuanya ngaku sebagai model terkenal di dunia. Tapi 2 dari mereka nggak ngomong jujur. Kira-kira siapa ya yang udah ngomong jujur kalau dia memang model top yang terkenal? Dia bawa tas desainer asli tuh, berarti tasnya juga pasti asli kan? Lihat deh, logo dompet Dolce & Gabbana yang dipakai Rara sama Tessa palsu. Jadi kedua cewek ini pasti udah bohong. Berarti model aslinya Melati. Saat lagi nyari angin di taman, Gunawan ngeliat cewek cantik. Dia langsung duduk di sebelah cewek itu dan ngajak ngobrol sampai berjam-jam. Akhirnya Gunawan tahu kalau cewek itu ternyata guru musik, punya 3 kakak dan 1 keponakan. Gunawan kemudian ngajak cewek itu jalan bareng, tapi dia harus nebak dulu nama keponakannya itu. Karena ngerasa kesulitan, cowok itu minta petunjuk. Cewek itu cuma nyaut dengan 36. Apa kamu bisa ngebantu Gunawan nebak nama itu? Tadi kan cewek itu berprofesi sebagai guru musik, jadi petunjuknya pasti berhubungan dengan musik. Oke, pakai notasi musik aja. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nada ketiga bernama mi dan yang keenam la. Kalau digabung akan ngebentuk nama Mila. Wah, keponakannya pasti bernama Mila. Cie, mau ngedate bareng nih ye. Di akhir jam istirahat, Tina kembali ke kelas dan ngeliat surat ucapan terima kasih di mejanya.
Saat ngecek sekeliling untuk nyari tahu pengirimnya, dia nggak bisa nemu. Tapi dia mencurigai 3 temen yang belajar bareng dia di mapel fisika. Dia kemudian nanya langsung isi surat itu ke mereka. Martin bilang dia sibuk bikin PR. Oscar ngaku kalau dia mainan medsos, jadi nggak mungkin kan dia nulis itu. Ria juga ngebantah kalau dia pengirimnya, karena saat itu dia lagi ada di kamar mandi. Tapi Tina bisa nebak loh siapa yang udah ngirim surat itu. Apa kamu juga bisa? Lihat tuh, tangan Ria belepotan tinta. Kalau dia ada di kamar mandi, tangannya pasti bersih kan? Jadi dia pasti udah bohong setelah nulis surat itu. Udah, ngaku aja, nggak perlu malu-malu gitu kali. Setelah libur panjang, semua murid ini masuk sekolah lagi. 4 murid ini mulai ngobrolin aktivitas mereka selama liburan. Dan ternyata mereka udah pergi berlibur. Ayu bilang keluarganya ngajak dia liburan ke Moldova untuk nengok neneknya. Harun bilang dia dan adiknya pergi ke Venezuela selama 2 bulan penuh. Jeffrey ngaku kalau dia pergi ke Narnia dan Kiki berkeliling Asia. Salah satu dari mereka udah bohong tuh karena cuma rebahan di rumah selama liburan. Memangnya siapa? Jeffrey lah, Narnia kan negeri dongeng. Dia mungkin udah maraton film selama liburan. Danu terjebak di ruang bawah tanah yang gelap dalam keadaan linglung. Tapi dia tetap tenang-tenang aja karena di hadapannya ada 3 peti. Peti pertama berisi koin emas, yang kedua berisi koin perak, dan peti ketiga dipenuhi dengan berlian. Dia bisa ngambil salah satu peti itu, tapi di luar ruangan itu ada vampir yang siap menghadangnya. Apa yang harus Danu lakukan? Lihat gambarnya baik-baik. Menurutmu, gambar mana nih yang paling identik? Mantap, gambar 4 emang identik, tapi perlu diputer 180 derajat dulu. Petugas kepolisian mendapat telepon dari villa milik pengusaha terkenal bernama Pak Gani. Dia hilang sejak pagi setelah keluar rumah untuk main golf bersama pelatihnya. Polisi segera menginterogasi semua saksi. Si asisten rumah tangga bilang setelah sarapan, Pak Gani langsung pergi sekitar jam 10 pagi. Istrinya bilang dia udah pergi sejak subuh ke acara pemotretan sebelum Pak Gani bangun. Dan si pelatih pribadi bilang dia seharian cuma di rumah. Petugas langsung tahu salah satu dari mereka sudah berbohong. Memangnya siapa? Jelas pelatihnya dong. Dia kan harusnya menemui Pak Gani. Ana lagi nginep di rumah neneknya yang tinggal di desa. Neneknya mau masak makan malam spesial. Jadi beliau minta sang cucu untuk ngumpulin jamur di hutan. Si nenek juga memberikan foto jamur khusus yang harus Ana petik. Dengan begini, Ana bisa tetap waspada karena di hutan banyak banget jamur beracun. Apa kamu bisa bantu Ana milihin jamur yang sesuai? Bagus, jamur nomor 3 kelihatan paling aman. Jody dan Hendra lagi nonton dangdut di kampung sebelah. Kedua cowok itu langsung naksir sama si biduan Tiara. Mereka kemudian ngajak Tiara liburan naik kapal ala-ala Titanic. Saat mereka sampai di dermaga, masing-masing cowok itu langsung ngaku sebagai pemilik kapal. Bantu Tiara nemuin pembohongnya dong, biar dia nggak dimodusin terus. Amati kapalnya deh, jas kotak-kotak yang tergantung di situ cocok banget sama celana Hendra. Sedangkan arloji yang dipakai Jody kelihatan retak dan nunjukin jam 8 pagi. Padahal saat itu udah sore hari, orang kaya kok pakai arloji rusak. Minggu depan, bayi Miko dan Winda diprediksi bakal lahir. Tapi saat Miko lagi ngecat dinding, punggungnya tiba-tiba sakit. Dia pun jatuh,
kemudian pingsan. Saat terbangun di rumah sakit, Miko sudah linglung. Ada 3 cewek berdiri di dekat ranjangnya, dan masing-masing mengaku sebagai istrinya. Apa kamu tahu istri Miko yang asli? Perut cewek ini masih terlalu kecil lah untuk ukuran bumil yang mau lahiran seminggu lagi. Cewek ini pakai high heels bertali, sedangkan sepatu cewek ini nggak ditali. Pasti dia nggak bisa ngiket talinya sendiri karena perutnya udah membesar. Lihat gambarnya baik-baik ya, biar kamu bisa tahu keunikan dari kucing ini. Oh, itu dia yang kakinya kelihatan beda sendiri. Tina punya 5 kakak perempuan. Suatu malam, dia terbangun oleh suara berisik yang berasal dari kamar salah satu kakaknya. Kemungkinan sih itu suara pintu yang dibanting. Salah satu dari kakak Tina pasti udah keluar rumah setelah lampunya mati tuh. Dia pun langsung ngecek ke kamar mereka. Setelah sampai di masing-masing kamar tidur, Tina ngelihat semua kakaknya tidur pulas. Bantu Tina nyari kakaknya yang malam-malam berkeliaran dan bikin gaduh dong. Pasti si kakak yang di tempat tidur ketiga. Dia nutupin sepatunya yang kotor pakai selimut. Tony ngajak tunangannya Diana, Sarah, dan anjing mereka ke rumah sang mama, Ibu Wildan. Keesokan harinya, anjing Diana hilang. Mengetahui ini, dia langsung menanyai ketiga orang lainnya. Saat itu Tony lagi nongkrong bareng teman SMA-nya. Sambil memperlihatkan kucing imut, Sarah bilang dia lagi asik main-main sama Annabul barunya. Sedangkan Bu Wildan langsung menjauh dari anjing Diana karena dia alergi sama Annabul. Jadi siapa nih yang udah bohong? Bu Wildan ngadi-ngadi soal alerginya tuh. Kalau emang punya alergi, dia pasti nggak akan tahan berada di dekat kucing kan? Betty punya 3 anak. Suatu hari tetangganya Laura ngasih tahu kalau dia melihat salah satu anak Betty di klub malam. Tapi Laura nggak begitu hafal dengan namanya. Padahal Betty nggak ngebolehin semua anaknya main-main di klub malam. Lalu Betty menanyai ketiganya. Sinta belajar semalaman di perpus, Gina keluar bareng cowoknya Alex, tapi dia pulang sebelum tengah malam. Sementara Karin maraton drakor di kamarnya. Jadi dia nggak mungkin keluar rumah kan? Siapa yang udah bohong? Pelakunya, Sinta. Lihat deh muka sama bajunya. Semuanya dipenuhi glitter. Emang di perpus harus pakai glitter ya? Wah, gajah ini rupanya lagi ketiduran. Dia punya mimpi aneh banget. Keesokan harinya, bayangan tubuhnya telah hilang. Setelah lelah nyari bayangannya sendiri sepanjang hari, dia mendatangi seorang penyihir. Si penyihir kemudian ngaku kalau dia udah nyuri bayangan gajah. Tapi dia siap ngembaliin bayangan itu kok kalau si gajah bisa mengenalinya. Apa kamu bisa bantuin milih bayangan yang sesuai? Ya, yang bener bayangan kedua. Christine jadi manusia. Karena kelaparan, kamu mampir di kedai pizza. Si pemilik kedai bilang semua penghasilan mingguannya yang disimpan di brankas telah digasak maling. Dan maling itu pakai sarung tangan. Jadi sidik jarinya nggak membekas. Kamera CCTV-nya juga dimatiin. Oh iya, selama setahun terakhir kok kedai pizza ini sering banget kecurian ya? Perusahaan asuransi harus selalu menanggung biaya kehilangan ini. Kamu yakin kalau si pemilik kedai ngambil uangnya sendiri agar dapat uang asuransi lagi? Amati kantornya ya, biar kamu bisa buktiin kalau dia memang bersalah. Lihat ventilasinya deh, di balik kisi besinya terdapat tumpukan uang yang katanya dicuri. Matamu nggak bisa diajak kompromi tuh. Belum juga larut malam, tapi kok udah pengen merem aja? Kamu masuk ke kafe kecil untuk beli kopi. Setelah nyerahin uang ke mbak-mbak penjaganya, kamu mulai menenteng cup kopimu sambil berjalan keluar. Tapi kamu segera tahu kalau cewek itu perlu bantuan. Gimana kamu bisa tahu?
Di sisi cup kopimu tertulis, "Tolong saya." Karena nggak jadi keluar kafe, kamu mulai duduk di salah satu meja tamu. Dari situ kamu bisa melihat cowok berhoodie hitam juga sedang duduk di sudut kafe. Mbak-mbak penjaga tadi menatapnya dengan wajah ketakutan, dan setelah mengamatinya selama beberapa saat, kamu yakin kalau cowok itu bukan manusia, tapi vampir. Kok kamu bisa mikir gitu? Saat ini sudah malam dan kamu bisa melihat pantulan bayanganmu di jendela. Cowok berhoodie itu juga duduk di dekat jendela, tapi bayangannya nggak terlihat. Berarti dia vampir. Setelah minum kopi, moodmu mulai positif lagi. Tapi kamu malah overthinking di sepanjang jalan. Sampai-sampai nggak ngeliat kalau di depanmu ada lubang drainase. Kamu pun terperosok ke dalam selokan yang gelap. Untung aja ya kamu nggak apa-apa. Telingamu mulai mendengar suara berisik di kejauhan. Sambil menyalakan senter, kamu mulai mengendap-endap. Ternyata di situ ada sejumlah orang yang terjebak di dalam perangkap. Kata mereka, ilmuwan nyentrik telah memasukkan mereka ke perangkap itu untuk dijadikan sebagai objek eksperimen. Wah, kamu harus nyelamatin mereka tuh. Tapi kuncinya di mana coba? Cek laboratoriumnya dengan teliti ya. Salah satu bejana bahan kimia di rak itu berisi kunci. Kamu mengambil kunci itu dan bersiap membuka perangkap, tapi si ilmuwan kembali ke ruang laboratorium. Dia mencegahmu dan orang-orang di dalam perangkap itu sebetulnya kadal mutan. Si ilmuwan mengaku dia nggak sengaja mengubah buaya biasa menjadi manusia. Kemudian dia berhasil menangkap dan mengurung mereka, dan rencananya mereka akan diubah kembali menjadi reptil, lalu dilepaskan. Semua tawanan itu bilang si ilmuwan berbohong dan mereka semua manusia. Jadi siapa nih yang harus kamu percayai? Akhirnya kamu nggak ngebuka perangkap itu. Di dalam perangkap terlihat serpihan sisik dan kulit yang terkelupas. Ular dan reptil lain meluruhkan diri saat berganti kulit. Jadi kamu mempercayai ilmuwan itu. Setelah keluar selokan, kamu kembali ke jalan lagi. Dan ternyata kondisi di